budiman, kenapa harus takut kepada Allah SWT? Pertama, karena keagungan Allah Ta'ala. Sebagaimana ketika seseorang berhadapan dengan seorang raja yang besar dan berwibawa, perkasa, dan memiliki sifat-sifat yang terpuji. Raja ini bukan raja yang zalim. Raja yang besar, yang berwibawa, yang adil, dan memiliki kekuasaan yang besar. Maka bagaimana seseorang rakyat kecil ketika berdiri di hadapan raja tersebut? Maka niscaya dia akan mengagungkan raja tadi, dan timbul dalam hatinya rasa gentar atau rasa takut dan ta'zim, pengagungan kepada raja tersebut. Padahal raja itu tidak mendolimi, tapi karena keagungan kekuasaannya, karena tingginya kedudukan, karena kebesaran wibawa sang raja itu, membuat rakyat kecil ini berdiri tertunduk di hadapan raja dengan penuh ta'zim, pengagungan dan sebagainya. Kalau itu keadaan seorang rakyat kecil di hadapan raja, dan raja itu padahal manusia biasa, maka bagaimana lagi dengan Allah Maharaja yang perkasa, yang memiliki semua sifat-sifat keperkasaan dan kebesaran, kemuliaan, keagungan, yang langit dan bumi itu semua berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat kelak. Maka ketika seorang mengetahui keagungan Allah dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti akan timbul dalam hatinya rasa takut kepada Allah, rasa gentar dan ta'zim, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, seorang yang paling mengenal Allah, maka niscaya dia orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Ana akhsyakum lillah." Akulah orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah. Nabi kita Muhammad SAW, dia mengatakan, akulah yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang paling mengenal tentang Allah, paling mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita pantas merasa takut karena amal-amal kita yang belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut akan tidak diterimanya amal, karena tidak setiap amal itu diterima. Karena sungguhnya Allah tidak menerima dari amal kecuali yang ikhlas dan mencari karunia Allah semata, dan tidak menyekutukan Allah dalam amal tersebut, serta amal itu sesuai dengan sunnah atau tuntunan Rasulullah SAW. Maka amal yang tidak memenuhi dua syarat tersebut niscaya akan tertolak. Tentang ini Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ayat ini, ayat ke-60 di surat Al-Mu'minun. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka beri, sementara hati mereka takut. Aisyah berkata, apakah mereka itu orang-orang yang minum khamr dan mencuri? Maka Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, la ya bintas siddiq, walakinnahum alladhina yasumun wa yusalluna wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla tuqbala minhum ulaika alladhina yusari'una fil khairat. Tidak, wahai putri As-Siddiq, tidak seperti itu wahai putri As-Siddiq, yakni Aisyah. Kan tapi mereka itu adalah orang-orang yang berpuasa, salat dan bersedekah, sementara mereka takut tidak diterima dari mereka amal-amal mereka. Mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Jadi seperti ini, hamba-hamba Allah yang melaksanakan puasa dan salat serta sedekah, justru mereka itulah yang memiliki rasa takut kepada Allah jika amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang ayat tadi, Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, amilu wallahi bit-ta'at wajtahadu fiha wa khafu an turadda alaihim innal mu'min jama'a ihsanan wa khasyah wal munafiq jama'a isa'atan wa amnah. Mereka itu, orang-orang yang tadi memberikan apa yang mereka beri sementara hati mereka takut. Mereka itu demi Allah telah melakukan ketaatan-ketaatan dan bersungguh-sungguh dalam ketaatan, tapi mereka merasa takut amal tersebut ditolak dari mereka. Sesungguhnya orang mukmin adalah seorang yang menghimpun perbuatan baik dan rasa takut pada Allah. Sedangkan orang munafik adalah orang yang menghimpun perbuatan buruk dan rasa aman. Kemudian juga alasan seseorang untuk merasa takut pada Allah SWT adalah karena dia tidak tahu akan akhir hidupnya atau khatimah, al-khatimah. Padahal Rasulullah SAW bersabda, innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu ditentukan oleh penutupnya atau akhirnya. Dan karena seorang muslim tidak tahu bagaimana nanti kesudahan hidupnya, apakah dia menutup dengan kalimat la ilaha illallah sehingga Allah akan menganugerahkan surga kepadanya, ataukah dia akan menutup hidupnya dengan kalimat yang lain
yang bukan la ilaha illallah? Apakah hidupnya akan diakhiri dengan amal saleh dalam keadaan istiqamah, ataukah sebaliknya? Tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, ada salah seorang sahabat yang menjelang sakaratul maut dia menangis. Ini sahabat, ketika hendak datang ajalnya dia menangis. Lalu ditanya, kenapa engkau menangis? Maka sahabat itu menjawab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna Allah ta'ala qabada khalqahu qabdatain, faqala haula'i fil jannah wa haula'i fil nar. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala menggenggam makhluknya ini dengan dua genggaman atau dua kali genggaman. Lalu Allah bertanya, haula'i fil jannah, mereka itu di surga. Jadi yang digenggam oleh Allah dengan satu genggamannya, Allah berfirman, ini sebagian makhluknya ya, termasuk manusia, sebagian manusia. Haula'i fil jannah wala ubali, mereka itu akan menjadi penghuni surga dan aku tidak peduli. Lalu Allah berfirman kepada manusia yang digenggam dalam genggaman yang lainnya itu, wa haula'i fin nar, dan mereka itu menjadi penghuni neraka. Mereka itu adalah para penghuni neraka. Dan aku tidak tahu di genggaman yang manakah aku ketika itu. Ya, ini pada saat manusia masih di alam roh, di alam roh-roh, belum berwujud manusia. Ini Allah sudah menggenggam cikal bakal manusia seluruhnya dalam dua genggaman. Yang satu digenggam dan dikatakan, ini semua bakal menghuni surga. Yang satu lagi, ini semua bakal menghuni neraka dan aku tidak peduli. Maka kata sahabat itu, aku tidak tahu di genggaman yang manakah aku ketika itu. Nah ini. Demikian juga rasa takut akan akibat dosa-dosa. Akibat dosa-dosa dan kejahatan yang pernah dilakukan seseorang, ini wajib membuat dia merasa takut. Demikian juga akan azab kubur, akan pertanyaan dua malaikat di alam kubur. Saat-saat ketika ditimbang amalnya, apakah lebih berat kebaikan atau keburukan. Kemudian juga di saat melintasi sirat, apakah dia selamat atau tidak. Nah, ini semua perkara-perkara yang menjadi alasan kuat bagi setiap muslim untuk merasa takut kepada Allah SWT. Dan rasa takut ini harus selalu menyertai hatinya sampai akhir hayat. Jadi sampai malaikat maut selesai mencabut nyawanya. Kita mohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah menutup hidup-hidup kita dengan kebaikan dan memberikan taufik dan hidayahnya sampai kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak dalam keadaan Allah ridha kepada kita dan kita pun ridha akan balasan dan anugerah Allah Ta'ala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.